Kadang-kadang saya suka nanya yang sederhana. Itu orang jelek ini perilakunya ini saya nunjuknya, maaf ke sana ya. Maaf ya, maaf. Nggak tahu telunjuk saya ke sini. Orang yang jelek ini kan kita sering sebut dia itu karena tergoda oleh setan. Betul nggak? Dan orang baik ini, nah masih kesini juga, supaya nggak senang nggak GR. Orang yang baik ini katanya dia itu karena mengikuti Allah, betul nggak? Dan selama ini setan dan Allah itu seakan-akan dua entitas yang berbeda, yang dibenturkan oleh kita sendiri, begitu kan? Pertanyaannya, apakah Allah menciptakan makhluk yang bernama setan untuk menyaingi dirinya sendiri, begitu? Kalau begitu saya tanya, banyakan mana orang baik dengan orang yang jahat? Banyakan mana? Kenapa sih kalian ragu-ragu? Kan kalian anggota komunitasnya. Ragu-ragu. Banyakan mana? Jadi kalau yang jahat lebih banyak daripada yang baik, artinya kekuasaan setan lebih keren daripada kekuasaan Allah. Di mana menyatakan Allah Maha Kuasa? Mikir dong. Karena selama ini nggak pernah mikir. Ya, begitu ada orang ngomong begitu setuju terus, ya. Itu karena tidak kritis, tidak kreatif, tidak komunikatif, tidak kolaboratif, tidak mau belajar. Akhirnya kita ini masih selingkuh, menganggap ini dari Allah, ini bukan. Jadi seakan-akan di semesta ini ada ruang yang dikuasai oleh yang selainnya dia, dan dia lebih berkuasa daripada Allah. Bukankah itu namanya syirik? Kalau ngomong soal tauhid itu kayak yang paling murni aja, betul nggak? Tetapi sikap hidupnya masih seperti itu, masih mendua, betul nggak? Yang Anda sebut baik itu dari Allah, yang Anda sebut buruk dari setan, berarti Anda sedang membuat satu ruang di semesta ini yang dikuasai oleh yang selainnya Allah. Bukankah itu selingkuh? Makanya dirangkum dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang mana ya bukan aku? Yang mana yang bukan Allah? Baik dan buruk itu dari pikiranmu, kata Allah. Semua yang terjadi, terjadilah karena aku ingin memberikan pesan kepada kalian di balik semua peristiwa ini. Tugas kita itu bukan menilai benar salah, bukan menilai baik buruk, tapi tangkap pesan apa yang hendak Allah sampaikan kepada kita. Hampir semua orang setuju ketika dia sedang jatuh kesadarannya naik, tapi ketika dia sedang naik kesadarannya turun. Bukankah kejatuhan itu yang membuat dia semakin sadar? Betul? Di kelas spiritual yang belajar sama saya, jarang orang yang datang kepada saya sedang berada di puncak kejayaan dunianya. Sudah duitnya habis, usahanya bangkrut, baru nyari saya. Saya nasibnya makanya ketika saya cerita, saya sedang ngebangun nih sebuah kawasan buat kita nanti supaya kita belajar di sana lebih enak. Duh ayah, coba dulu ya, ketika saya masih banyak uang saya bisa bantu ayah. Belum tentu, saya bilang. Itu kan halusinasi pikiranmu saja, betul nggak? Kenyataannya sekarang semuanya sudah tidak ada, dan yang tidak ada itu yang telah mengantarkan kamu menjadi sadar dan ketemu saya. Betul nggak? Dan kalau kamu masih ada, nggak ketemu saya, enak aja. Paham maksud saya? Harus hilang dulu miliaran, udah nete semplek nincak semplak teh gening ya, kata orang Sunda. Betul nggak? Itu salah, ini salah. Ya udah, baru kan itu. Tapi nggak apa-apa. Itu semua tidak buruk, tapi itu semua yang telah mengantarkan kita kepada sebuah kesadaran baru. Betul apa tidak? Oke. Baik ya. Jadi di tanah yang baik tumbuhlah tanaman yang subur. Di tanah yang gersang semuanya merana. Saya tuh suka sedih gitu kalau lihat kalian itu.
merana. Duit banyak, merana. Apalagi gak punya duit. Betul gak? Iya. Sehat, merana. Apalagi kalau sakit. Punya mobil, merana. Apalagi kalau tidak. Kenapa? Karena ada masalah di sini. Jadi sumber penderitaan manusia adalah berasal dari penolakan pikirannya. Karena masih terjebak benar salah, pikirannya masih menghakimi, dan itu sumber masalah. Ternyata masalah itu tidak ada ketika pikiran sudah selesai dari penghakiman. Gak ada. Ada yang bilang, saya punya masalah. Masalahnya apa, Bu? Suami saya. Emang kenapa? Marah-marah. Emang jelek marah-marah? Kan jelek, marah-marah jelek itu kata ibu, kata pikiran ibu. Bukankah itu doa ibu? Jadikanlah saya istri yang soleh. Langsung suaminya marah. Kan ciri istri yang soleh itu sabar, betul nggak? Makanya saat suaminya tidak sabar, dijadikan ketidaksabarannya sebagai jalan untuk membuat dia tambah kuat. Keren nggak? Keren. Kan semuanya di sini, nggak ada masalah. Masalahmu di sini. Paham? Oke. Pelan-pelan ngajinya. Nah, kita lihat Quran surat An-Naba. Surat An-Naba, tahu An-Naba artinya apa? Kalian tuh sering baca Quran tapi tiap ditanya nggak jelas. An-Naba itu apa artinya? An-Naba itu artinya berita besar. Jadi An-Naba itu artinya berita besar. Makanya An-Naba itu cerita tentang berita besar, bukan berita kecil. Berita penting. Apa sih berita penting dalam Quran surat An-Naba? Saya baca dulu yang ayat ke-15-nya. Linuh rijabihi habba wa nabata. Supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Lihat saya semuanya. Air itu ada dua. Ada air yang jasmani, itu dibutuhkan untuk kehidupan jasmani. Dan jasmani itu semuanya perlu air secara jasmani, tidak bisa dibantah. Karena syarat untuk hidup harus ada air. Kenapa bumi ini disebut tempat yang layak hidup? Karena bumi ini isinya 75% air. Tubuh kita pun 75% darah, air sebetulnya. Makanya ketika kurang minum, maka tubuh ini akan kehilangan keseimbangannya. Makanya hati-hati ya, kalau mau makan minum air. Jangan setelah makan baru minum. Jadi minum yang benar itu sebelum makan. Ketika makanan masuk ke dalam tubuh, dilarutkan oleh air, memudahkan proses kerja lambung kita, sehingga makanan kita gampang diserap oleh tubuh. Ini makan dulu, baru kalau keselak minum air. Airnya tinggal di atas. Akibatnya apa? Makanan tidak sempat dilarutkan. Makanya penyakit orang yang semacam ini pasti dapat dipastikan. Apa? Ketika buang air harus ngeden. Akibatnya apa? Ambeien. Jadi ambeien itu bukan penyakit ciptaan Allah. Allah tidak pernah menciptakan model kayak gitu. Itu dari pola hidupmu yang kurang bagus. Urutan minum saja salah. Jadi jangan bicara dulu ma'rifatullah lah. Minum aja perbaiki. Ini bicaranya ma'rifatullah, minum aja salah. Itu namanya ma'rifatullah. Ya, perbaiki dulu yang kecil-kecil dulu yang kayak gitu. Kenali tubuh kita, maunya apa sih tubuh ini? Makanya kalau mau mandi, minum. Karena kalau kita mandi pakai air dingin, suhu di luar dengan suhu di dalam itu tidak sama, maka akan terjadi perbedaan suhu yang ekstrim. Akibatnya apa? Jantung ini bisa kram. Makanya kalau mau mandi, minum. Udah tahu ilmu ini? Saya nggak ngerti kalian tuh hidupnya kemana aja. Makanya banyak yang meninggal di kamar mandi, dituduh dia itu katanya jatuh kepleset. Bukan.
Satu, waktu mau mandi nggak minum dulu. Yang kedua, urutan mandinya salah. Mandi air dingin, ya dari kepala dulu, ya salah. Ketika kepala dingin, darah akan naik ke atas. Karena darah itu pinter, begitu di bagian atas dingin, maka dia akan terus berduyun-duyun menghangatkan yang dingin dengan cara darah naik lebih banyak daripada yang biasanya. Sedangkan orang sudah tua, pembuluh darah di otak itu sudah mengecil akibat pola makan yang tidak bagus, terlalu banyak makan garam, gula, goreng, gurih. 4G rumusnya. Pembuluh darah menyempit, sementara darah yang naik ke atas berduyun-duyun, pecah pembuluh darah. Ketika pembuluh darah di otak pecah, hilang kesadaran, jatuh itu adalah episode kedua setelah pecah. Itu yang menyebabkan orang meninggal di kamar mandi. Makanya kalau mau mandi itu doa dulu, sapa dulu airnya, terima kasih air, kamu keren, terima kasih hari ini kamu masih datang mengunjungi aku. Suka begitu? Boro-boro. Setelah itu kemudian disapa, air itu disapa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun adus banyu suci. Suci dening banyu, suci dening Allah, suci badan rohani jasmani, jasmani roh idopi, Allahu Akbar. Niat ingsun adus banyu suci, suci dening Allah, suci badanku kabeh, mulia tan kenaning lara, mulia tan kenaning tua, kun fayakun birahmatika ya arhamar rahimin. Niat ingsun adus banyu esuk mas gendega mas lulut, niat ingsun adus banyu sekar staman, siniramirah den lurupi inten, sarining retna kumala dadaku biar cahyaku Muhammadiyat, ya ingsun sejatining manusia, ana sukma mangan cahya, ana cahya mangan sukma, sarining bumi sarining buana, ya Allah kang meleksa jege. Leluhur kita di Nusantara itu ngajarin mandi aja selengkap itu. Dan kita sangat menyepelekan ajaran leluhur kita. Itu yang bikin doa itu namanya Sunan Gunung Jati loh, pembawa ajaran Islam di tanah Jawa Barat. Wah, itu doa apaan? Jangjawokan. Sudah merendahkan leluhur kita sendiri. Padahal itu bahasa Nusantara. Setelah itu kemudian ambil air 1 gayung, basahi dulu bagian bawah, naik ke atas, naik ke atas. Kalau sudah sini stop, jangan dibasahi dulu, sikat gigi dulu. Beri kesempatan darah turun ke bawah. Darah turun ke bawah. Setelah darah ke bawah, itu terasa darah turun ke bawah. Kan lumayan, sambil sikat gigi, kita darah sudah turun ke bawah, baru naik ke atas, ke sini, baru kepala terakhir. Gitu mandi? Gitu enggak? Kalian tuh mandi salah. Duduk pun salah, makan urutannya salah, ketawa juga salah, dengar pengajian salah. Makanya jangan heran kalau tiap hari itu salah terus, salah proyeksi, salah interpretasi. Ya sudah, produk salah kan hasilnya salah. Ngaku-ngaku sebagai orang yang paling benar, tambah salah. Saya itu kalau ngajak komunitas saya camping gitu, saya perhatikan cara tidurnya. Iya, tidur model kayak gitu. Aduh, hidupnya kayak apa? Gak jelas, merengkel. Pakai bantal sudah bertahun-tahun masih belum mengerti. Bantal tuh menyangga ini dengan ini nih, supaya ini dengan leher itu tidak deadlock. Udah gitu bantalnya tinggi, nempel bagian sini, ini nggak kesangga, ya cangkel itu. Berapa jam? Akibatnya penyakitnya itu ya migrain. Wajah-wajah migrain. Iya, kepala sakit, saya bingung gitu. Tasnya macam-macam jenis obat penghilang rasa sakit. Ngakunya belajar meditasi. Kemana-mana bawa obat, sekantong. Luar biasa. Aduh, ya Allah. Cing atuh bodoh teh.
Ya, nggak apa-apa ya, mentertawakan diri sendiri ya. Yuk, kita buka sekarang Quran surat An-Naba. An-Naba itu apa tadi? Berita besar. Saya tidak akan jelaskan berita besarnya sampai tuntas, tapi semoga bisa nangkap maksud saya sedikit aja. Yuk. Ammas yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya? Tentang apa sih saling bertanya? Ya. Anin naba'il adim, tentang berita yang besar. Naba'il adim itu berita yang besar. Bisa ditebak nggak berita paling besar di semesta ini tentang apa? Gempa? Tsunami? Krisis moneter? Coba, ada yang pintar nggak? Kira-kira berita apa yang paling besar? Bingung kalian tuh ya? Ya, berita yang paling besar adalah berita tentang Dia yang Maha Besar, itu aja. Pusing. Apa sih yang lebih besar dari Dia? Apa sih yang lebih besar dari Allah? Gak ada yang lebih besar dari Dia, dan tidak ada yang menyaingi Dia. Kalau berita paling besar, tentu saja berita tentang Dia. Itu aja. Ini saya udah buka rahasia sedikit. Bukan tentang itu, tentang ini, bukan. Berita paling besar adalah berita tentang Dia yang Maha Besar. Itu saja. Sudah tahu berita itu? Karena Dia sudah berfirman dalam hadis qudsi, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptakan kalian semua agar dengan ciptaan itu kalian bisa mengenali aku. Jadi berita yang paling besar itu adalah berita tentang Dia yang Maha Besar. Apa beritanya? Karena Dia itu menciptakan alam semesta ini cuma satu tujuan, hanya ingin dikenal. Wa ahbabtu an urifa, aku rindu untuk dikenal. Dia Maha Pencipta, maka mewujudkan dirinya sebagai pencipta. Dalam ciptaannya tersimpan kebesarannya. Tidak mungkin seorang pelukis mengatakan, saya seorang pelukis, keheula. Mana lukisan Anda? Baru akan bikin, aduh, kakak rek nyieun bilang pelukis. Nggak bisa. Disebut pelukis kalau dia memang sudah melukis. Disebut dia itu adalah seniman kalau dia memang sudah menghasilkan produk seni. Kalau dia belum menghasilkan produk itu, berarti dia tidak sedang mengenalkan dirinya. Dia sang Maha Pencipta, tidak sekedar saya yang menciptakan, tidak. Dia mengenalkan dirinya dengan semua ciptaannya. Dia yang Maha Agung, Dia mengenalkan diri dengan segala keagungannya. Dia yang Maha Welas, Maha Asih, Dia mengenalkan diri dengan welas asihnya. Itulah Allah, semuanya nyata. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah itu gaib, karena dia belum bisa melihat saja. Gaib bagi yang tidak tahu, Allah itu bukan maha gaib, Allah itu maha nyata. Kemanapun kalian memalingkan wajah, kata Allah, kalian akan selalu mendapati wajahku. Lanjut dulu. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Dan mereka masih pertentangkan, masih perselisihkan tentang ini, tentang berita besar ini. Kalla saya'lamun. Tidak. Kelak mereka akan tahu. Siapa yang akan tahu itu? Summa kalla saya'lamun. Tidak. Kelak mereka akan tahu. Saya kasih tahu. Siapapun orang yang sudah tahu berita besar ini dan sudah tahu berita besar ini ada dalam dirinya, Allah berfirman dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang sudah melihat kebesaranku pada dirinya, maka dia sudah mengetahui apa itu kebenaran. Sudah lihat kebesaran Allah dalam dirimu?
Alam naj'al lil ardo mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Kalau kita berbicara bumi, pasti langsung tertuju pikiran kita ke bumi. Kalau berbicara gunung, selalu pikiran kita tertuju kepada gunung, Gunung Galunggung, Gunung Merapi. Subhanallah. Kata gunung di Quran itu kata yang sangat spesial. Ketika Nabi Musa minta melihat Tuhan, ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Itu di Quran surat Al-A'raf ayat 143. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku Musa, tapi lihatlah ke gunung ini. Disuruh melihat gunung malah. Ketika gunung itu masih berada di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Lalu Allah berfirman, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Tuhan bertajali di gunungnya Musa, saat itu Musa mengalami fana. Yang terdekat dengan dirinya saja tidak ingat, bahkan dia pingsan dan mengatakan qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Jadi itu pengalaman Musa saat minta melihat Tuhan, dan kemudian Tuhan bertajali di gunung. Apa kalau gitu gunung? Gunung bukan itu. Gunung adalah kesadaran puncak yang ada pada diri manusia. Gunung adalah sidrah al-muntahanya manusia. Itu berita besar. Ini berita besar. Kalau kita sudah bisa menyaksikan tajalinya Allah di puncak kesadaranmu, baru akan bisa melihat tak terbatasnya hamparan dalam dirimu. Ternyata tubuh ini bukan sesuatu yang terbatas, tapi tubuh ini sesuatu yang tanpa batas. Ternyata yang ada dalam tubuh kita bukan sesuatu yang terbatas, tapi sesuatu yang tanpa batas. Baru ucapan Allahu Akbar itu menjadi bermakna dan ada rasanya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasangan. Selama ini ketika kita mendengarkan kata pasangan di Quran, selalu aja suami istri. Suami istri itu pilihan. Pasangan itu jasmani dan ruhani. Adam dan Hawa. Karena kita itu datang ke dunia sudah berpasangan, ada jasmaninya, ada ruhaninya. Ini pasangan sudah sempurna. Separuh jiwaku ada padamu, makanya hati-hati. Jadi aja kamu hidupnya separuh jiwa. Lah iya, setengahnya ada pada orang lain. Hidup macam apa seperti itu? Makanya dia tidak pernah mengalami kesempurnaan. Tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Bahagia pun harus bergantung pada orang lain. Ketika separuh jiwa ditaruh di orang, dan orang yang kita tempatkan separuh jiwa kita itu tidak seperti yang kita mau, langsung jungkir balik, menderita hidupnya. Betul? Kita ini sudah utuh, sudah berpasangan. Lihat saya semua. Adam di sini, Hawa di sini. Ketika Adam dan Hawa serasi, pikiran, jiwa, fisik serasi, adem. Itu namanya surga. Lagi tenang seperti ini, tiba-tiba ada orang datang membawa berita buruk. Bu, kata si Anu, ibu itu katanya ini. Tuh yang datang tuh namanya buah holdi. Begitu datang itu berita, langsung ditangkap oleh pikiran. Dek. Wah, mulai. Betul. Jadi yang tadinya Adam dan Hawa sedang di surga, sedang menikmati keserasian, kedamaian itu, saat itu dia menelan buah holdi itu, langsung dia terusir dari surga, masuk ke dalam kemarahan, kebencian. Itulah neraka. Ngartos ya teh? Quran itu kontekstual, konseptual, bukan cerita sejarah masa lalu.
Quran itu terjadi di sini, saat ini, sekarang, dan kita mengalami setiap saat. Betul apa tidak? Sering di mana kalian tuh? Di surga apa di neraka? Sebenarnya saya malas nanya gini. Kan dari wajahnya udah kelihatan gosong semua kan. Ini supaya kelihatan ada dialog aja. Formalitas, biar kelihatan ada dialog. Sebenarnya malas saya nanya, karena sebenarnya nggak nanya juga saya udah tahu. Kan dikit-dikit marah, dikit-dikit benci, dikit-dikit tidak bisa menerima kenyataan, betul? Ketika orang lain tidak sama dengan pikiran Anda justifikasi orang lain itu salah. Bahkan dengan mudahnya menyesatkan orang lain. Ingat, di Quran Allah mengatakan, Inna Rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Tidak ada satu manusia pun berhak memberikan penilaian pada manusia yang lain. Kalau kita pedomannya Quran, yuk pedomani Quran. Karena Quran mengatakan, Inna Rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Hanya Dia Allah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya, siapa yang mendapatkan petunjuk. Dan Allah ketika kita tersesat, ditariknya oleh Allah, dikasih berbagai macam pesan. Betul nggak? Hidupmu menderita terus karena ada yang salah dengan hidupmu. Tuh, tubuh fisikmu sakit terus karena ada yang salah dengan cara hidupmu. Tuh, kamu konflik terus dengan orang lain, ada yang salah dengan cara hidupmu. Jadi Allah itu tidak pernah menghukum, tetapi Dia hanya mengingatkan kita supaya kita kembali ke jalannya. Itu yang dilakukan Allah. Dan kenapa kita menderita terus menerus? Satu, karena kita tidak bisa menangkap pesan Allah kepada kita. Begitu banyak peristiwa yang terjadi, tapi kita tidak bisa menangkap pesan itu. Paham sekarang? Sudah berpasangan kita? Sudah sempurna kita? Ya sudah, kalau sudah sempurna, sudah berpasangan, ya sudah, bahagia tentukan oleh kamu, jangan ditaruh di orang. Mau bahagia aja ayo pakai kalau kamu baik sama saya bahagia. Loh, mulai. Apa dapat dijamin orang baik terus pada kamu? Berarti kalau orang tidak baik, kamu tidak bahagia gitu? Ya Allah, bahagia macam apa yang kayak gitu? Itu bukan bahagia, itu senang. Karena kamu mendapatkan yang kamu mau, itu senang. Bahagia itu tidak bergantung mendapat atau tidak mendapat. Itu keputusanmu sendiri. Saya tetap saja tenang dan damai apapun yang orang lakukan pada saya. Saya tidak akan pernah mengizinkan apapun meruntuhkan kedamaian saya sendiri. Terlarang bagi saya menelan buah holdi. Cerita buah holdi aja dari dulu nggak ngerti-ngerti. Betul nggak? Jadi menelan buah holdi betul-betul menelan buah. Bukan. Yang paling berbahaya itu bukan mulut ini. Nih mulut ini. Telan olehmu semua pun berita dari luar lewat sini. Langsung kalian akan sengsara. Betul apa tidak? Masa nggak ngerti-ngerti selama ini? Segitu banyak pengalaman menderita. Anteng aja di situ. Iya, duit nggak punya, penyakit banyak, betul nggak? Iya, mau ngaji aja ke sini nggak punya ongkos, apa bukan penderitaan itu, betul nggak? Tetapi itu bukan Allah sedang menderitakan kita, tidak. Allah hanya mengingatkan kita, ada yang salah dengan cara berpikirmu, ada yang salah dengan cara hidupmu, segera perbaiki. Jadi cara Allah berkomunikasi dengan kita ya seperti itu. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Wa ja'alna naumakum subhata, dan kami jadikan tidurmu istirahat. Tidur yang mana ini? Tidur yang mana? Hati-hati. Bukan tidur yang itu yang ngorok. Kalian tidur itu masih mikir mimpi yang buruk-buruk, mungkin dikejar anjing gelo. Tidur macam apa kayak gitu? Nggak istirahat, betul nggak? Makanya bangun tidur badan pegel-pegel, kepala pusing, nggak istirahat. Jalan-jalan. Kemana kita tidur jalan-jalannya? Ke tempat yang sesuai dengan frekuensi jiwa kita. Ini saya kasih tahu ya, kalau hari ini kita masih tidurnya yang buruk-buruk, mimpi yang buruk-buruk, itu sudah jelas isyaratnya bahwa jiwa kita masih sefrekuensi dengan yang buruk-buruk itu. Saya
Saya kan sudah tahajud, saya sudah duha, saya sudah baca Quran tiap hari. Gak peduli. Itu artinya aktivitas yang kita lakukan itu tidak membuat kita tambah suci. Berarti ada yang harus diperbaiki. Gampang kok. Nanti saya bikin episode khusus deh tentang tidur. Banyak yang gak ngerti tidur itu apa. Jadi kemana kita saat tidur? Kita akan memasuki alam yang sefrekuensi dengan kualitas dari jiwa kita. Gak mungkin orang yang kebenciannya luar biasa, suka membicarakan keburukan orang, tiba-tiba besok cerita, tadi malam saya ketemu Nabi Muhammad. Gak mungkin. Beda frekuensi. Gak mungkin orang-orang kotor kayak gitu bisa ketemu dengan orang suci. Gak mungkin. Jadi kalau ngomong tuh yang benar aja lah. Ya. Tidur yang mana istirahat? Nih, tidur yang istirahat itu persis seperti tidurnya Ashabul Kahfi di gua. Itu yang tidurnya 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Itu bahasa simbolik. Nggak akan saya buka itu rahasianya. Enak aja. Saya belasan tahun cari tidur kayak gitu. Keliling dunia saya. Betul nggak? Wah, udah belajar semua tradisi meditasi. Ya, enak aja. Miliaran saya keluar duit. Ini gratis lagi. Nggak boleh ya ilmu itu gratis. Karena kalau mendapatkan sesuatu dengan cara gratis, membuangnya gampang. Makanya di zaman Rasul ilmu itu ada maharnya. Itu bukan jual beli ilmu loh. Ya. Kenapa? Mahar itu bukan membeli ilmu. Ilmu yang tinggi tidak bisa dibeli, apalagi ilmu tentang ketuhanan. Tetapi kalau kita mengeluarkan uang, hanya melepaskan kemelekatan kita pada uang supaya kita ihram, supaya jahitan-jahitan kita pada yang selain Tuhan dilepaskan dulu. Itu maksudnya, ya. Cerdas sedikit. Bagaimana kita bisa istirahat? Harus tidur. Tidur yang mana? Nah, tidur ini yang harus kalian cari ilmunya. Dan tidur ini tidak usah berjam-jam, hanya beberapa detik saja. Makanya di Quran surat Al-Ma'arij dikatakan, 1 hari di alam cahaya sama dengan 50.000 tahun di alam dunia. Beberapa detik saja kita berada di alam itu luar biasa. Kemarin di kelas online, saya membuka kemarin kelas online yang hadir hampir 95 orang. Ada dari Hong Kong, ada dari Jerman yang ikut kelas saya. Saya cerita tentang rahasia pikiran dan rahasia nafas. Dan saya singgung sedikit tentang itu. Pada nangis. Baru saya ajak meditasi sebentar saja, masuk melampaui yang berwujud, memasuki yang tak berwujud. Masuk ke kesadaran murni. Nangis semuanya. Ya. Tidur itu yang harus kita miliki, ya. Wa ja'alnal laila libasa, dan jadikan malam sebagai pakaian. Apa sih malam itu? Kenapa malam harus jadikan pakaian? Apa artinya malam? Malam itu identik dengan kegelapan. Dan jangan lupa loh, kegelapan itu abadi. Saya tanya sekarang, ada gelap nggak di ruangan ini sekarang? Ada. Lo nggak kelihatan karena sedang terhalang oleh sinar matahari. Begitu sinar matahari nanti tidak ada lagi, kan gelap ada. Alam semesta ini sebetulnya diliputi oleh kegelapan. Bahkan matahari pun tinggal dalam kegelapan. Kenapa disebut pakaian? Pakaian itu sesuatu yang menutupi. Ini bukan cerita gelap yang itu, bukan. Cari ilmunya. Ini berita besar loh. Ya. Dan ini tidak akan mengerti kalau tidak mengalami sendiri. Wa ja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk penghidupan. Siang yang dimaksud bukan siang ini. Siang itu identik dengan terang. Artinya apa? Kalau ingin hidup benar, hiduplah dalam terang. Terang apa? Terang jiwamu. Maka di Quran surat Ar-Rahman dikatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ada 2 matahari yang harus kau kenal. Satu matahari jasmani, itu siang yang sekarang. Tapi satu lagi, matahari ruhani. Matahari ruhani itu tidak bergantung pada siang malamnya semesta ini. Orang yang sudah menemukan matahari ruhani, mau siang mau malam tetap saja bagi dia siang. Cari ilmunya.
Nggak saya bagi. Ini saya bagi clue-cluenya aja. Enak aja. Ini kisi-kisinya aja, kisi-kisinya aja. Ini kalau mau ujian, masa ujian dikasih tahu soalnya. Saya paling kali ngasih tahu kisi-kisi aja. Ini kisi-kisi aja, kisi-kisi. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bina di atas kamu 7 buah yang kokoh. Loh kok 7 bukan 8? Kok ini sama dengan tawaf 7? Kok sama dengan sa'i 7? Sama dengan melempar jumroh dengan 7 batu? Kok sama ya dengan 7 ayat Al-Fatihah 7 juga? Cari. Gak saya kasih tahu. Dan leluhur kita udah ngasih isyarat. Shiratal mustaqim itu ternyata rambut dibelah 7, bukan dibelah 8. Hebatnya leluhur kita. Berarti leluhur kita ilmunya sudah sampai. Di ayat lain Allah mengatakan, ya, tentang yang 7 ini banyak sekali. Aku sudah menunjukkan 7 jalan kepadamu. Itu dalam Quran surat Al-Mu'minun. Dan di ayat ini Allah mengatakan, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bina di atas kamu 7 buah yang amat kokoh. Cari itu. Itu jalannya. Itu yang disebutkan Shiratal Mustaqim. Tahu Shiratal Mustaqim? Shiratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang mendapat nikmat. Jadi kalau kita ingin dapat nikmat yang sebenarnya, Allah sudah ngasih jalan di sini. Wa banaina fawqakum sab'an sidada. Keren banget ya. Ketika kalian sudah bisa menapaki perjalanan ke dalam diri, apa yang terjadi? Wa ja'alna sirajau wahaja. Dan kami jadikan pelita yang amat terang. Kalau sudah ketemu pelitanya. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi jujaja. Al-jujajatu ka'annaha kaukab. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti yang bisa kau saksikan dalam mishkat, relung cahaya yang ada dalam dirimu. Di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu dalam kaca. Kaca laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Itulah yang disebut dengan nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu li nurihi may yasha. Dan Allah akan menunjukkan pada cahayanya siapa saja yang dikehendakinya. Mau dikehendaki oleh Allah? Mau dikehendaki oleh Allah? Tahu caranya. Punya kehendak. Allah itu hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Karena kudrat dan iradatnya Allah sudah ditiupkan dalam ruhmu, dalam ruhku, yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Jadi saat tubuh ini sudah sempurna, Allah tiupkan ruhku. Saat ruhku ditiupkan, kudrat dan iradatnya Allah dititipkan sebagian kepada kita. Makanya kita boleh berkehendak. Ketika kehendak kita dikehendaki oleh Allah, timbullah pertemuan 2 kehendak. Sama seperti sekarang. Saya ada kehendak mengajar, Bapak Ibu ada kehendak belajar. Terjadilah proses belajar, mengajar. Hilang aja salah satu kehendak. Bisa terjadi ini? Gak bisa. Kalau saya nggak mau ngajar, nggak ada kajian ini hari ini. Betul? Jadi Allah tuh menghendaki bukan semena-mena. Allah menghendaki mereka yang punya kehendak. Apa artinya? Allah ingin semua dimulai dari dirimu sendiri. Kembali lagi pada judul kita. Telur pecah dari dalam jadi kehidupan. Tapi telur pecah dari luar jadi dadar telur. Silahkan. Mau jadi kehidupan atau dadar telur? Pilih. Pecah harus dari dalam. Oke? Oke. Udah mulai ya? Judulnya udah mulai tersambung ya? Oke. Ketika kita sudah bisa menemukan yang 7 kata Quran ini, berita besar ini, maka kamu akan melihat pelita yang amat terang. Wa ja'alna sirajau wahaja. Kalau sudah ketemu pelita yang terang, maka hidupmu tidak akan gelap gulita lagi. Wa anzalna minal mu'syirati ma'an sajaja. Dan kami turunkan dari
awan air yang tercurah. Lihat saya semuanya sekarang. Air tadi ada berapa? 2. Satu air jasmani untuk kehidupan jasmani. Tapi ada satu air lagi yang namanya air ruhani. Itu untuk kehidupan ruhani. Tubuh yang berasal dari tanah butuh air yang jasmani. Tetapi jiwa kita yang terbuat dari cahaya, nur ala nur, makanannya bukan air itu. Jiwa kita adalah cahaya, makanannya adalah cahaya. Makanya di doa mandi yang saya bacakan tadi, ana sukma mangan cahya, ana cahya mangan sukma, sarinding bumi sarinding buana, ya Allah kang melek sakjige. Orang yang sudah di level itu melek selamanya, itu namanya eling lan waspodo. Itu yang disebut dengan mawas diri. Gak akan terjatuh kalau sudah di situ. Gak akan. Bisnis berhasil biasa, bisnis gagal biasa. Badan sehat biasa, banyak uang biasa. Gitu. Paham ya? Nah, jadi sudah biasa aja di segala situasi, udah tenang. Itu yang disebut dengan sudah mencapai ketenangan jiwa. Itu yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Itu nafs yang sudah mutmainah, yang sudah damai. Gitu. Jadi kami turunkan dari awan air yang tercurah. Tentu saja. Awan itu apa? Tahu awan? Tahu awan? Apa kalau tahu? Awan itu cuma 2, ada yang putih, ada yang hitam. Betul? Jadi orang yang sudah sampai di kesadaran ini, mau putih, mau hitam, mau dikehendaki atau tidak dikehendaki, selalu tercurah hikmah bagi dirinya. Gitu. Bisnisnya sukses, hikmah. Bisnisnya gagal, hikmah. Orang baik, hikmah. Orang jelek, hikmah. Itu namanya semua awan bagi dia sudah menjadi curahan hikmah. Wah, tubuh subur. Orang yang seperti ini sudah tingkatan sekolahnya S4. Susah senang, susah senyum, senang senyum. Jadi artinya sudah tidak ada susah, tidak ada senang, karena dua-duanya senyum. Susah senyum, senang senyum. S4. Ini sekolah paling tinggi. Jadi salah kalau mengatakan sekolah paling tinggi S3, S4. Kalau baru S3, 1 tahap lagi kalian harus sekolah. Ya, kalau sudah di level itu, ya sudah, itu sudah siap itu untuk pulang. Udah siap pulang itu, udah berserah diri itu seutuhnya. Ya, nah baru masuk ayat yang ke-15, linukhrija bihi habbabu wa nabata, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Lihat saya semuanya, kenapa gersang ini? Karena satu, tanahnya ini kurang baik. 2, jarang terkena oleh hujan. Gitu aja. Hujan apa? Yang dimaksud hujan di sini adalah ma'ul hayat, air kehidupan. Itu yang akan menghidupkan jiwa. Jadi banyak orang yang cuma hidup jasmaninya tapi mati jiwanya. Karena apa? Sering kena air jasmani tapi tidak pernah kena air ruhani. Wudunya hanya kena air jasmani, air ruhaninya tidak pernah kena. Lihat kata-kata Rasul, ketika air jasmani nempel di wajahnya, doa beliau apa? Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahaya. Padahal air yang nempel ke sini kan air dari air wudu. Tapi doanya kenapa tidak mengatakan, ya Allah putihkan wajahku dengan air wudu ini? Yang nempel di sini air wudu, tetapi yang meluncur dari mulutnya beliau, ya Allah putihkan wajahku dengan cahaya. Paham ya? Paham? Jadi kita harus kenal berapa air? 2 air. Sudah kenal dua-duanya? Sudah kenal dua-duanya? Nah, yang belum kenal segera mengenali. Jadi kesimpulan sebelum saya lanjutkan,
Pecah dari dalam, jadilah kehidupan. Pecah dari luar, jadilah kematian. Yuk, jujur, selama ini kita beragama dari dalam atau dari luar? Dari luar. Betul? Jujur ya. Selama ini yang menggerakkan kita sholat apa? Ingin pahala, takut siksa. Luar apa dalam? Luar. Betul? Kalian tuh gak mau sholat karena tidak merasakan enaknya sholat, tapi malu sama tetangga. Luar ke dalam, dalam keluar. Malu sama tetangga berarti dari luar. Sebetulnya males Jumatan, cuman teman-teman udah bawa sajadah di kantor, betul? Akhirnya malas-malas pun paling belakang lagi. Padahal di sini dongol. Nyampe di masjid, imamnya, khotibnya, ceramahnya panjang, tambah kesel. Begitu sholat, bacaannya panjang, surat Al-Baqarah, tambah kesel. Jadi kita jadi menyiksa diri sendiri. Kenapa? Karena sebetulnya yang menggerakkan kita adalah faktor eksternal, bukan internal. Mohon maaf, saya bicara begini. Saya pernah berada di situasi itu. Jadi pengalaman. Makanya saya jadinya nggak mau sekarang membodohi diri saya sendiri. Saya ingin Jumatan ya dari dalam saya. Saya ingin sholat dari dalam saya. Saya ingin tahajud dari dalam saya. Sekarang semuanya sudah dari dalam. Maka tumbuh suburlah semua biji-bijian yang ada di sini. Paham? Oke. Jadi biji-bijian kalian sekarang tumbuh subur atau merana? Kenapa? Salah jalan. Harusnya dari dalam keluar, ini dari luar ke dalam. Ngerti ya judul ini? Nah, ini saya kalau bikin judul itu ada maksudnya, ada maksudnya. Makanya kajian-kajian saya judulnya beda. Karena saya tidak mau sama, ya. Nggak akan di kajian saya meningkatkan iman dan takwa. Nggak ada judul itu. Tetapi dengan saya bahas ini, meningkat gak iman? Meningkat gak takwa? Iya. Jadi kalau ingin meningkatkan iman dan takwa, kira-kira dari luar ke dalam atau dari dalam keluar? Di dalam. Kalau gitu, Nabi Muhammad sholatnya Mi'raj dulu, sholat dulu. Ketemu dulu, nyembah dulu. Nah, dari dalam keluar atau dari luar ke dalam? Dalam keluar. Kalian? Umatnya siapa? Maaf ya, maaf. Kadang-kadang kita ini ngaku-ngaku umatnya, tetapi kita tidak mengikuti jalannya. Harusnya kita ikutin dong jalannya beliau. Betul nggak? Itu. Makanya kata Nabi kan, sholatlah kalian sebagaimana kau lihat aku sholat. Apakah sholat kita sudah seperti sholatnya Nabi? Lahirnya saja sudah kacau, takbirnya kemana, rukunya kemana, apalagi batinnya. Betul apa tidak? Nah, yuk perbaiki lahir batinnya. Kalau sudah sampai di level itu, nikmat. Nah, sekarang masuk pada renungan. Orang bijaksana mengubah pikirannya, tapi orang bodoh tidak. Kira-kira kita termasuk bijaksana atau bodoh? Belum ngerti ya? Oke, kalau belum mengerti gini. Ada orang pinjam uang sama kita 3 hari, janji belum mengembalikan. Ya? Mana yang kita lakukan? Mengubah pikiran atau memaksa orang supaya dia bayar? Ini udah mulai tidak jujur ini. Udah mulai tidak jujur. Tapi kerasa ke saya langsung nih. Ya. Jawab yang benar, yang jujur. Mengubah pikiran atau memaksa orang? Bijaksana apa bodoh? Nah, itu harus pakai contoh. Kalau orang bijaksana mengubah pikirannya. Pikirannya gini, pasti nanti juga kalau dia udah punya duit pasti dikembalikan dong. Gitu.
Yang diubah pikiran dia, bukan memaksa orang. Enak gak mengubah pikiran? Enak. Udahlah, saya doakan saja. Semoga dia banyak rezekinya. Saldonya nambah, utang sama saya selesai. Kalaupun nggak bisa bayar, ya nggak seberapa. Kan duit saya dari Allah lebih banyak daripada ini pinjam sama dia. Coba. Mengubah pikiran itu adem. Ini namanya memecahkan telur dari dalam. Nah kalau tidak dikasih contoh kayak gini kan kalian bingung ya. Belum ngerti ya. Bukan belum jujur, belum ngerti. Nah sekarang ditanya lagi. Jadi kalau ada orang pinjam uang, kemudian dia 3 hari belum bayar, perjanjiannya 3 hari, mengubah pikiran atau memaksa orang harus bayar sambil marah-marah? Jujur. Sudah mulai ya, tambah tidak jujur. Ya setelah ini begitu kan? Setelah ini, kemarin-kemarin? Wah, sudah keluar kata-kata umpatan, betul? Luar biasa. Saya pernah, ini pengalaman ya, saya pernah punya utang 40 juta, kemudian harus bayar 570 juta. Kalau saya keluar, pasti akan terjadi konflik. Tapi saya subah pikiran saya. Pikiran saya begini, stop ya utangnya, saya bikin pengakuan utang. Saya bikin pengakuan utang, saya tanda tangan. Stop ya, jangan jalan lagi segini. Doakan saya ya, punya kemampuan membayarnya. Saya ubah pikiran saya. Ini nggak main-main nih, Allah ngasih tantangan sama saya. Dan pasti Allah itu ngasih caranya sama saya. Begitu saya bilang, Engkau yang akan ngasih caranya ya Allah. Saya tidak melihat saldo saya hari ini, tapi saya melihat saldo di rekening Allah yang luar biasa tanpa batas. Hanya dalam waktu sekejap saya punya uang sebesar itu. Saya kresekin, saya kasih. Jadi mengubah pikiran itu selalu keren. Kira-kira kalau seperti saya 40 jadi 570 siap? Lah kalian menyangka saya ceramah begini itu ngasih nasihat orang? Tidak. Saya tidak berkepentingan ngasih nasihat sama kalian semua, tapi saya berkepentingan memberikan pengalaman pribadi saya. Dan semua yang saya omongkan, yang saya katakan di sini itu pengalaman. Karena saya tidak berhak membicarakan sesuatu yang saya tidak pernah mengalaminya. Jadi sudah dilampaui itu semua. Dan ini butir-butir mutiara yang saya bagikan. Oke, sekarang mengerti? Kira-kira kemarin kita orang bijaksana atau orang bodoh? Kalau besok kalian masih begitu, berarti simpulkan sendiri. Ya. Bila ingin terbang, tinggalkan semua yang membebani. Kenapa kita selama ini merangkak tidak bisa terbang? Terlalu banyak bawaan. Karena kita terlalu banyak melekat pada sesuatu. Makanya belajar melepaskan. Air yang ada di saya ini ringan, cuma 600 mili. Betul? Kalau saya pegangnya sebentar, gak masalah. Mohon maaf, tangannya gini Pak. Ya, enggak, tunggu aja. Kan semua harus dialami, nggak boleh teori. Para hadirin, perubahan itu menyakitkan, tapi tidak ada yang lebih menyakitkan daripada bertahan pada tempat yang bukan milik kita. Lihat saya semuanya, perubahan itu menyakitkan, tetapi tidak ada yang lebih menyakitkan daripada bertahan pada tempat yang bukan milik kita. Kita ini selama ini sering tinggal di tempat yang bukan tempat kita, pura-pura baik, pura-pura menyenangkan, pura-pura soleh, pura-pura hebat, padahal semuanya sedang menipu diri kita sendiri. Daripada kita tinggal di tempat yang bukan milik kita, yuk kita sekarang pindah ke tempat kita sendiri. Artinya apa? Jadi diri sendiri. Pegal Pak? Oke, kasih ya Pak. Oke, tepuk tangan dulu.
Jadi apa masalah kita? Masalah kita bukan air segede ini, kelamaan pegang. Jadi sebetulnya kita ini selama ini ya menganggap masalah itu adalah objeknya, padahal air ini dipegang sebentar nggak masalah. Tapi tadi dipegang agak lama, pegal Pak. Jadi sebetulnya yang menimbulkan pegal itu berat air ini atau lamanya pegang air? Kelamaan. Jadi sebetulnya yang kalian membuat bermasalah dalam hidup itu kelamaan megangnya. Lah iya, orang yang menyakiti kita, dia aja udah lupa sama kita masih ingat sama dia, kelamaan. Betul apa tidak? Lah iya, kelamaan. Ya wajahnya kayak gini kalau kelamaan, pucat. Nah, kita selama ini tidak tinggal di tempat kita. Selama ini kita tinggal di tempat yang bukan milik kita. Maaf ya, berpura-pura. Sepanjang kita beragama berpura-pura, padahal kita sebenarnya tidak menikmatinya, sepanjang itu tidak akan pernah mengubah kesadaran kita. Maka saya mengajak, yuk mulai beragama seperti yang diajarkan para nabi, para rasul. Mulai dari dalam. Makanya Nabi Muhammad bilang, awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama adalah mengenal Allah. Mereka yang tidak bisa mengubah cara pikir, tak akan bisa mengubah apapun. Yang tidak bisa mengubah cara berpikirnya, dia tidak bisa mengubah apapun. Tadi sudah saya kasih contoh mengubah cara pikir. Tadi contoh sederhana kan? Contoh sederhana ya. Saya hilang mobil, dipinjam tetangga. Mobil baru loh, sebulan setengah. Sampai sekarang nggak balik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya alhamdulillah. Kenapa? Waktu itu kejadiannya begini. Saya itu kalau jalan-jalan ke mall sama istri saya, anak saya, waktu nggak punya mobil, anteng. Tapi begitu punya mobil, sebentar-sebentar ke parkiran. Sebentar-sebentar ke parkiran. Istri saya bilang, ya setelah punya mobil ayah jadi susah katanya. Alhamdulillah itu mobil saya dipinjam tetangga hilang sampai sekarang. Tetapi kesusahan saya yang itu sudah tidak ada lagi. Jadi saya tahu cara Allah membebaskan kemelekatan saya pada mobil saja. Saya harus kehilangan mobilnya. Jadi untuk perubahan itu mahal. Sekarang saya punya mobil, dipakai siapapun, dipakai anak saya, dipakai siapa, anak saya bilang, ya mobil kejedot, gak apa-apa, kan dipakai. Jadi pikiran yang diubah semuanya jadi anteng, betul nggak? Ya namanya mobil dipakai, ya nggak apa-apa, ada asuransi. Tapi waktu pikiran tidak diubah, berat semuanya. Ngerti maksud saya? Itu sebabnya mereka yang tidak bisa mengubah cara pikir, tak akan bisa mengubah apapun. Lagi-lagi memecahkan telur dari dalam. Semua hal terasa sulit sebelum menjadi mudah. Betul? Semua hal terasa sulit sebelum menjadi mudah. Kenapa? Sulit itu di awal aja kok. Mengubah cara pandang ini sulit memang di awal, tapi kalau sudah terbiasa semuanya menjadi mudah, bukan menjadi kesulitan lagi. Makanya saya bilang, buat apa marah? Kan lebih bagus memaafkan. Buat apa menyalahkan? Kan lebih bagus memahami. Betul nggak? Iya, gitu aja kok. Sesederhana itu. Makanya orang bodoh tidak akan bisa menerima orang pintar karena belum pernah pintar. Tapi orang pintar keterlaluan kalau tidak bisa menerima orang bodoh, kan pernah bodoh. Betul nggak? Nah, ciri orang pintar itu bisa menerima orang bodoh apa adanya. Jadi kalau ada orang pintar bilang bodoh kamu, yang gitu aja, dia nggak pintar, nggak pintar. Berarti dia masih bodoh. Mau disebut pintar? Mau? Terima orang bodoh apa adanya. Mau disebut orang sadar? Terima yang tidak sadar apa adanya. Betul nggak? Lah kalian itu kan begitu ada orang yang dianggap salah olehmu, dianggap tidak sadar, langsung dimarahin kan? Kalau kalian masih marah sama orang yang tidak sadar, kalian belum sadar. Ciri orang yang sadar, dia bisa menerima orang yang tidak sadar apa adanya. Kenapa? Karena dia pernah tidak sadar. Kasihan loh, orang sadar, orang yang tidak sadar kan belum pernah sadar. Jangan dipaksa. Jadikan perubahan sebagai aturan. Ini penting. Bukan sebagai pengontrol.
Yuk lihat saya semuanya. Jadikan perubahan sebagai aturan, bukan pengontrol. Maksudnya apa? Perubahan ini sudah aturan alam. Tidak ada yang tetap di alam ini. Kalau perubahan itu sudah menjadi aturan, ikut saja aturan alam. Makanya kita harus punya kemampuan beradaptasi dengan perubahan daripada perubahan mengontrol kita. Nah, banyak orang yang masih dikontrol oleh perubahan, sehingga apa? Dia tidak siap untuk berubah. Karena apa? Dia menganggap perubahan itu sebagai musuh. Akibatnya dikontrol oleh perubahan. Sekarang yuk kita yakini kalau perubahan itu adalah aturan. Banyak yang mengatakan bahwa waktu mengubah banyak hal, tetapi sebenarnya kita harus mengubahnya sendiri. Jadi jangan menunggu sesuatu dirubah oleh waktu. Lebih bagus diubah oleh diri kita sendiri. Hanya diri kita yang bisa mengubah hidup kita. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untuk kita. Mau berubah? Hanya diri kita yang punya kemampuan berubah. Orang lain tidak bisa melakukannya untuk kita. Pada saat tertentu kita memiliki dua pilihan. Untuk melangkah ke depan menuju pertumbuhan atau mundur ke belakang menuju kenyamanan. Pilih mana? Pilih mana? Nah, kalau kita memilih pertumbuhan berarti melangkah ke depan. Kalau kita memilih kenyamanan berarti melangkah mundur ke belakang. Dan orang yang memilih kenyamanan tidak punya pengalaman baru. Hidupnya tidak variatif, gitu-gitu aja. Ya, kayak patung. Makanya patung haram. Nah, yang haram itu bukan patungnya, sifat kita yang tidak mau berubah. Itu patung yang dibikin oleh ahli seni tidak berbahaya. Yang berbahaya itu adalah sifat kita yang tidak mau berubah. Itu yang haram. Setiap orang berpikir untuk mengubah dunia, tapi tidak ada orang yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Yuk sekarang tidak usah bikin organisasi ini, organisasi itu untuk mengubah dunia. Gak usah. Ubah aja diri kita sendiri. Saya cuma khawatir aja. Kita bikin organisasi ini itu untuk mengubah dunia, tetapi kita lupa mengubah diri kita sendiri. Sekali lagi, dunia tidak akan berubah kalau tidak dimulai oleh perubahan pada diri kita sendiri. Betul? Yuk sekarang fokus ke dalam. Fokus ke dalam. Anak kita nakal dalam pandangan kita. Rubah pikiran kita. Ini anak kan anak saya. Tubuhnya adalah tubuh saya. Bagian dari diri saya. Selnya pun dari saya. Anak ini besar di lingkungan keluarga dan saya contohnya. Jangan-jangan anak ini nakal karena melihat contohnya pada saya. Pernah begitu? Anak melawan sama kita. Jangan-jangan dia pernah melihat pertengkaran kita dengan pasangan hidup kita. Yuk sekarang jangan menyalahkan, memahami saja. Jadi kalau ingin anaknya tidak nakal lagi, mulailah orang tuanya tidak nakal. Sederhana? Sederhana? Yuk, pilihan hari ini cuma dua, memecahkan telur dari dalam atau memecahkan telur dari luar. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Nah, berarti kalau sudah memilih itu komitmen kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.